Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita menghitung betapa banyak jumlah nikmat tersebut. Ya, maka untuk itu tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan harus bersyukur kepadanya. Jangan sampai kemudian kita justru berbuat kufur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka untuk itu, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan nikmat-nikmat ini untuk menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan kita belajar sebuah ilmu yang ilmu ini telah menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Mengapa Allah memilih ilmu ini untuk kita? Ya karena memang Allah telah mengistimewakan ilmu ini. Ilmu bahasa Arab itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa dalam kitab sucinya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa nabinya, dan juga demikian menjadi bahasa dalam syariatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini dengan bahasa Arab ini. Maka waktu itu ya kita semuanya tentu ketika mempelajari ilmu bahasa Arab ini ya kita berharap bahwasanya banyak kebaikan yang bisa kita raih, terlebih lagi tentang masalah agama kita ini, yaitu agama Islam. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi nadiqina biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada jilid yang kedua, pelajaran keempat, dan sudah sampai kepada latihan yang kelima. Nah, berarti sekarang insyaallah kita lanjutkan kepada latihan yang keenam. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 29 ya, latihan yang ke-6. Baik, di latihan yang ke-6 ini perintah dari mu'alif adalah ta'ammal ma yali. Renungkan ya yang berikut ini. Jadi di sini kita disuruh merenungkan, memperhatikan, melihat ya tentang contoh-contoh kalimat yang ada di latihan ke-6 ini. Di sana dimulai dengan kata apa itu li'anna ya, kata li'anna. Kata li'anna ini terbentuk dari dua kata li dan kata anna. Ya. Sehingga menjadi satu kesatuan, jadi menjadi li'anna. Ya. Nah, dan kita ketahui bahwasanya wa anna ya di situ setelahnya kalimat itu wa anna, dan kata anna itu min akhwati inna, dari termasuk kata saudara-saudaranya, saudari-saudarinya inna. Nah, sehingga kalau dulu kita di halaman berapa? Halaman ke-7 ya. Halaman ke-7 kita di sana mengenal kata inna kalau ditambah dengan domir ya. Inna dengan huwa maka menjadi innahu. Inna dengan hiya menjadi innaha. Inna ditambahkan dengan anta menjadi innaka, dan seterusnya. Nah, maka untuk anna pun demikian ya. Annahu, annaha, annaka, dan seterusnya. Nah, demikian juga ketika ditambahkan dengan li. Maka di sana contohnya misalkan li anna ditambah huwa menjadi li annahu. Li anna ditambah hiya menjadi li annaha. Li anna ditambah anta menjadi li annaka, dan seterusnya ya. Kalau kita mau mengikuti di halaman ke-7 ya, berarti di sana nanti misalkan ditambah li anna ditambah dengan anti menjadi li annaki ya. Kemudian li anna ditambah dengan ana bisa menjadi li annani atau li anni ya. Kalau li anna ditambah dengan hum menjadi li annahum. Li anna ditambah hunna menjadi li annahunna ya. Li anna ditambah antum menjadi li annakum. Li anna ditambah antunna menjadi li annakunna ya. Dan kemudian li anna ditambah nahnu menjadi li anna atau li anna atau li annana ya. Baik. Nah, itu bentukan dari domir yang digabungkan dengan kata li anna. Nah, ya sehingga ketika kita mendapati kata misalkan li annahu ya kita tidak bingung ini
Ya, ini kata apa? Berarti itu ada 3 kata di sana. Ada kata li, ada kata anna, dan ada kata hu. Ya, li sebagai huruf, anna juga sebagai huruf, dan kemudian ada hu sebagai domirnya di situ. Li an nahu. Baik. Baik, kita lihat contoh kalimatnya. Misalkan di sana di Latin ke-6 itu ada kalimat roja'a hamidun, ya, minal madrasati li'annahu maridun. Ya, roja'a telah pulang, hamidun hamid, minal madrasati dari sekolah, li'annahu karena, ya, li'annahu karena bahwasannya, hu itu kembali bahwasannya, li itu karena, anna bahwasanya, hu dia, ya, di hu itu ada huwa, ya, li annahu dia bahwasanya dia, ya. Nah, li annahu karena bahwasanya dia maridun, sakit. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kata li annahu, sudah paham ya bahwasanya itu ada kata tersusun dari 3, ya, li, anna, dan huwa, ya, li, anna, dan huwa. Nah, kemudian kalimat berikutnya, roja'at aminatu minal madrasati li'annaha maridotun. Ya, roja'at telah pulang aminatu aminah minal madrasati dari sekolah. Li'annaha, ya, karena bahwasanya, ya, ha kembali kepada aminah. Ha itu dhamir dari hiya, ya, hiya itu aminahnya. Ya, karena hiya orang ketiga, perempuan tunggal, ya. Jadi li'annaha karena bahwasanya ia maridotun, sakit. Nah, demikian juga kalimat ketiga, roja'tu minal madrasati li'annani marid. Ya, maridotun. Ya, berarti di sini perempuan yang ngomong, ya. Roja'tu, ya, saya telah pulang dari sekolah, ya, demi dari sekolah, li'annani karena sungguhnya aku, maridotun aku sedang sakit. Karena ini maridotunnya dengan tak marfutoh, maka yang bicara ini adalah perempuan. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jelas, ya, untuk latihan ke-6 ini, dan kita lanjutkan kepada latihan yang ke-7. Latihan ke-7, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, iqra' al-misalah, bacalah contoh, ya. Summa ajibanil asilatil atiyah, kemudian jawablah soal-soal berikutnya bi dengan menggunakan kata na'am, iya, atau au, atau bala, tentu. Nah, apa bedanya ini? Bedanya kita lihat di dalam contoh. Di dalam contoh, mu'alif menyampaikan contoh, adzahabta ilal madrasati ams. Di sini artinya apakah, ya? Apakah, ya, kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Ya, dijawab, nah, iya, zahabtu. Saya telah pergi. Perhatikan dengan kalimat yang kedua. Ama zahabta ilal madrasati ams. Bedanya apa di sini? Adakah tambahan ma, ya, setelah a. Setelah ada tambahan ma. Ama zahabta ilal madrasati ams. Nah, di sini apakah tidak kamu pergi, atau biasanya tidakkah kamu pergi, gitu, ya. Tidakkah kamu pergi ke sekolah kemarin? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, maka jawabannya digunakan jawaban bala. Tentu, zahabtu, aku telah pergi. Nah, terus apa bedanya pertanyaan seperti ini? Ya, kalau pertanyaan kedua itu kalau misalkan dijawab dengan na'am, ya, ama dhahabta ilal madrasati ams? Na'am. Iya. Jadi tidakkah kamu pergi? Apakah kamu tidak pergi kemarin ke sekolah, ya? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah kemarin? Iya. Berarti yang kita pahami apa? Iya, saya tidak pergi. Nah, inilah maka kemudian untuk ketika kita ingin menjawab bahwasanya, oh, aku pergi kok. Nah, aku pergi, maka jawabannya tidak menggunakan na'am, tapi menggunakan bala. Tentu aku pergi. Nah, jadi pertanyaan seperti ini dengan pertanyaan negatif seperti ini, ya, ama, tidakkah, apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Kalau dalam bahasa kita pun juga bisa difahami, ya. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah kemarin? Iya. Nah, kalau iya berarti kita pahamnya bahwasanya dia tidak pergi. Tapi kalau dia pergi, maka tentunya jawab, oh, ya, kita dalam bahasa kita menggunakan jawaban, oh, ya, tentu aku pergilah, gitu kan. Ya, tentu saya pergi. Nah, maka dari situ jawabannya dengan bala, bukan dengan na'am.
Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya perbedaannya antara bala dan na'am. Baik, nah sekarang ya marilah kita lanjutkan untuk membaca soal-soalnya. Ya, baik, soal yang pertama. Roja'a abuka minas suqi. Roja'a abuka minas suqi. Ya, jawabannya na'am ya. Roja'a abi minas suqi. Nah, atau na'am, roja'a abi minas suqi. Baik. Ya, bapakku telah pulang dari pasar. Pertanyaan kedua, ama. Ya, ama. Sekali lagi ama ya. Ama roja abuka minas suqi. Belumkah ya, belumkah atau tidakkah ya, belumkah pulang abimu dari pasar? Ya, kalau dijawab na'am berarti maknanya belum pulang. Tapi kalau dijawab bala roja abi minasuki. Kalau misalkan tanya abinya sudah pulang, ya maka jawabannya adalah bala. Bala roja abi minasuki. Nah, baik. Terus yang ketiga, pertanyaannya adzahabat ya, adzahabat Laila ilal jami'ati. Apakah Laila telah pergi ke kampus ya, adzahabat Laila ilal jami'ati, apakah Laila telah pergi ke kampus? Ya, dijawabnya na'am zahabat. Iya, dia telah pergi. Nah, kalau ditanya dengan pertanyaan negatif, ama dhahaba akhuka ila riyadi, ya, tidakkah pergi saudaramu ke Riyadh? Ya, kalau memang tidak pergi ya jawabannya na'am. Kalau dijawab na'am berarti tidak pergi. Na'am berarti kalau na'am madhaba, iya tidak pergi. Iya, dia tidak pergi. Kalau itu dijawab na'am ya. Tapi kalau memang sudah pergi jawabannya bukan na'am, tapi bala dhahaba akhi ila riyadi. Tentu saudaraku sudah berangkat ke Riyadh. Baik. Nah, alhamdulillah dengan demikian ya kita sudah selesai dari latihan yang ketujuh, dan maknanya pula bahwasanya kita juga sudah selesai dari pelajaran yang keempat. Nah, dari sini para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah dengan adanya penambahan domir di dalam kata kerja bentuk mandi ini ya, bentuk lampau, nah ini insyaallah juga semakin memudahkan kita dalam memahami nas-nas atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya. Ketika kita mendapati ini, atau ketika kita ingin menyebutkan suatu pekerjaan untuk orang-orang tertentu, ya maka kita bisa menggunakan domir yang sesuai dari bentukan dengan kata kerjanya tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita apa yang kita usahakan dan kita pelajari ini dan menjadikannya sebagai ilmu yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.